Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Nurfadila dengan NIM 2105050045 dari Ilmu Hubungan Internasional. Hari ini saya ingin mengulang kembali materi konsep dan kekuasaan negara yang telah dijelaskan oleh Ibu Glory Yolanda Yahya pada pertemuan 7. Apa itu kekuasaan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekuasaan merupakan kemampuan individu atau sekelompok orang untuk menguasai individu atau kelompok lainnya yang didasarkan pada wibawa, wewenang, karisma, atau kekuatan fisik. Penggunaan kekuasaan oleh seorang pemimpin dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Penggunaan kekuasaan yang efektif tentu akan meningkatkan motivasi bawahannya sehingga dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Sebaliknya, jika penggunaan kekuasaan yang tidak efektif, maka akan mengakibatkan pekerjaan ataupun tugas yang diberikan kepada bawahannya tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Jenis-jenis kekuasaan. Menurut Franz dan Raven, kekuasaan dapat dibedakan menjadi 5 tipe berdasarkan sumbernya, yaitu kekuasaan balas jasa, kekuasaan sah, kekuasaan paksaan, kekuasaan rujukan, dan kekuasaan keahlian. Yang pertama yaitu kekuasaan balas jasa atau reward power. Reward power merupakan kemampuan seorang pemimpin dalam memberikan janji, atau dapat dikatakan bahwa seorang pemimpin dapat mempengaruhi bawahannya untuk berperilaku atau melakukan tindakan tertentu melalui janji-janji yang menarik. Kekuatan ini timbul karena pemimpin memiliki kemampuan untuk mengendalikan sumber daya yang dapat mempengaruhi orang lain, seperti menaikkan jabatan, memberikan bonus, menaikkan gaji, atau hal-hal positif lainnya. Contoh pemimpin yang menerapkan reward power adalah Sundar Pichai yang memberikan banyak reward bagi karyawan Google. Yang kedua yaitu kekuasaan sah atau legitimate power. Legitimate power merupakan sumber kekuasaan yang diperoleh melalui kekuatan formal. Seorang pemimpin mempunyai kekuasaan karena mendapatkan legitimasi dan kekuatan formal yang absah. Kekuasaan ini timbul karena ia memiliki posisi sebagai pejabat pada struktur organisasi. Jenis kekuasaan ini menempatkan pihak pemegang kekuasaan mempunyai kekuatan formal dan kuat secara hukum, sehingga setiap anak buah atau karyawan harus taat dan patuh kepadanya. Contoh pemimpin yang menerapkan legitimate power adalah Steve Jobs, mantan CEO Apple yang terkenal dengan gaya memimpin autokratis. Yang ketiga ada kekuasaan paksaan atau coercive power. Coercive power merupakan kekuasaan pemimpin untuk mempengaruhi orang lain dengan kekuatan memaksa, karena ia mempunyai kedudukan dan posisi yang sangat kuat. Kekuatan ini timbul karena pemimpin memiliki kemampuan untuk memberikan sanksi atau hukuman terhadap orang lain. Dengan posisi tersebut, seorang pemimpin dapat memberikan perintah dan memaksa orang lain untuk bertindak tertentu. Contoh pemimpin yang menggunakan kekuatan ini adalah Adolf Hitler, pemimpin Partai Nazi yang terkenal otoriter. Yang keempat ada kekuasaan rujukan atau referent power. Referent power merupakan kekuasaan yang diperoleh atas dasar kekaguman, keteladanan, karisma, dan kepribadian dari seorang pemimpin. Kekuatan ini timbul pada diri seseorang karena ia memiliki sumber daya, kepribadian yang menarik, atau karisma tertentu. Pemimpin yang memiliki kekuasaan ini sering dilihat sebagai panutan yang dikagumi, sering memberikan apresiasi, dan berpengaruh kuat dalam kelompok karena kepribadiannya. Contoh pemimpin yang menggunakan referent power adalah Mark Zuckerberg, pendiri Facebook yang karismatik. Yang kelima yaitu kekuasaan keahlian atau expert power. Expert power merupakan kekuasaan yang berdasarkan pada keahlian memfokuskan diri pada suatu keyakinan bahwa seseorang yang mempunyai kekuasaan pastilah ia memiliki pengetahuan, keahlian, dan informasi yang lebih banyak dalam suatu persoalan. Kekuatan ini timbul karena pemimpin memiliki keahlian, keterampilan, atau bahkan pengetahuan khusus dalam bidangnya. Contoh pemimpin yang menggunakan kekuatan ini adalah Bill Gates, sang pendiri Microsoft yang terkenal dengan kecerdasannya. Nah, konsep kekuasaan setidaknya mengacu pada beberapa poin, yaitu 1. Kekuasaan umumnya diselenggarakan dengan melalui isyarat yang jelas. Hal inilah yang nantinya akan disebut dengan manifest power atau kekuasaan manifest. Yang kedua yaitu kekuasaan juga bisa diselenggarakan tanpa adanya isyarat yang jelas.
Kekuasaan ini adalah kekuasaan implisit yang kadang-kadang terjadi. Ketiga yaitu sumber kekuasaan bisa berasal dari kepercayaan, kekayaan, ataupun kedudukan. Yang terakhir, perlu ditekankan bahwasanya kekuasaan memunculkan hak untuk mengadakan sanksi. Ada banyak upaya berbentuk sanksi yang bisa dilakukan dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.